Kenaikan PPN menjadi 12% di awal tahun depan diperkirakan akan berdampak kepada kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal dan membiayai pembangunan nasional. Namun bagaimana pendapat pakar ekonomi terhadap kebijakan ini? Ya, kita tahu bahwa pemerintah rencananya di tahun 2025 besok akan mulai menggunakan tarif PPN yang baru ya sebesar 12%. Dan ini sebenarnya adalah amanat dari Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah beberapa tahun sebelumnya. Nah, sebenarnya banyak pertentangan di masyarakat mengenai kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% ini karena akan berdampak kepada daya beli terutama dari masyarakat kita ya. Apalagi di saat-saat ini daya beli yang ada di masyarakat itu memang trennya lagi menurun ya, dan ini memang akan berpengaruh sangat besar ya, karena walaupun kita melihat penambahan PPN dari 11% ke 12% itu hanya 1%, tetapi impact-nya adalah kenaikan harga barang itu paling tidak mencapai 9%. Jadi bayangkan kalau misalnya Anda sekarang membeli suatu barang, ya nilainya misalnya adalah 10 juta, plus PPN 11% itu menjadi 11 juta 100. Tapi setelah dia dinaikkan menjadi 12%, itu nanti akan bertambah menjadi 12 juta. Nah, 1% tapi pengaruhnya menjadi dalam nilai, value-nya menjadi paling tidak 1 jutaan gitu. Nah, bagaimana rakyat itu akan makin berat. Nah, sektor apa? Itu semua sektor yang akan terdampak. Karena apa? Karena PPN itu disebut juga pajak konsumtif ya. Artinya dia melekat pada barang-barang yang produk-produk yang ada di pasar ya. Jadi dia tidak akan melihat di sektor manapun karena semua sektor pasti akan membutuhkan yang namanya makanan ya, kemudian jasa dan lain-lain. Nah, itu adalah yang akan mempengaruhi harga-harga dari semua barang yang kita akan gunakan sehari-hari. Nah, itu dampak pertama ya. Nah, yang lain adalah akan terjadi kenaikan inflasi ya. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang. Nah, itu udah pasti ya. Makin tinggi PPN, maka harga barang juga akan meningkat. Nah, itu kalau harga barang meningkat berarti daya beli orang-orang yang ingin menikmati atau mengkonsumsi itu juga akan tidak memiliki kemampuan lagi ya untuk mengkonsumsi dari barang-barang tersebut. Nah, ini kepengaruh lagi kepada daya beli. Nah, jadi saran saya hendaknya harus ada ya rapat dengar pendapat antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat yang namanya Undang-Undang Harmonisasi Pajak ini direview kembali ya dengan melihat kondisi yang terjadi di masyarakat ya. Sehingga masyarakat benar-benar tidak akan terbebani dengan apa yang sudah terjadi ya, apa yang sekarang ini menjadi viral ya, di mana masyarakat banyak yang melakukan penolakan terhadap kenaikan PPN 12%. Banyak juga masyarakat yang merasa keberatan dengan kenaikan PPN 12% ini, terutama mereka yang berada di kelompok menengah ke bawah yang khawatir harga barang kebutuhan pokok dan layanan sehari-hari akan semakin meningkat. Namanya rakyat kecil ya, kalau pemerintah yang maksa ini naikin ya tetap ngikut doang, tapi kalau untuk rakyat kecil sebenarnya agak nolak juga. Berbagai tanggapan dari masyarakat mencerminkan tantangan yang ada. Kini tugas pemerintah adalah memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan nasional dan tidak memberatkan mereka yang berada di lapisan paling rentan. Saya Rendra Putranto dari Lensa Peristiwa melaporkan.